Oke, jadi gini Mbak, aku Kak Adik ini selamat pagi, selamat siang, selamat malam ya, jelas isu. Jadi nanti kita itu akan melaksanakan yang dinamakan coaching. Coaching itu aktivitasnya adalah saya memfasilitasi Mbak Siska untuk membuat sebuah tujuan yang lebih jelas, lebih detail. Kemudian menentukan langkah-langkahnya untuk bisa mencapai tujuan itu, dan menyadari selama ini daya dukung itu ada atau tidak. Gitu. Mbak Siska bersedia? Ya, bersedia Bu. Kalau bersedia sekarang sebagai seorang coach nanti tentunya saya akan banyak bertanya dengan Mbak Siska, tapi jangan khawatir, saya tidak akan menjurus pada kontennya atau isinya, tetapi saya hanya akan membantu Mbak Siska untuk lebih detail menentukan tujuan. Kemudian di dalam sesi coaching ini, saya menempatkan diri sebagai coach, Mbak Siska sebagai coachee atau klien yang sedang saya tangani, dan yang harus saya lakukan nanti, komitmen saya adalah mendengar sepenuhnya Mbak Siska, memberikan dukungan sepenuhnya kepada Mbak Siska, dan nanti saya akan mengeksplor setiap jawabannya Mbak Siska dengan tujuan untuk memperjelas tujuan yang akan sampai capai nanti. Kemudian sesi ini bisa berlangsung biasanya sih kalau sama orang dewasa 30-60 menit. Tapi kemarin saya coba sama Dion, sama Putra agak lama, Putra 30 menit. Sama Dean itu hanya 18-20 menit. Mbak Siska nggak keberatan? Nggak keberatan. Baik, terima kasih. Kemudian nanti saya akan memulai dengan menanyakan goals-nya Mbak Siska, tujuannya Mbak Siska yang ingin dicapai dalam satu waktu tertentu. Dan setelah kita sudah menentukan goals-nya, langkah-langkahnya, daya dukungnya, saya akan meminta Mbak Siska untuk menyampaikan kesimpulan. Bersedia ya? Kemudian menuliskan rencana aksinya, jadi ke depan mau apa nanti dituliskan. Bersedia juga? Dan terakhir pasti akan saya minta feedbacknya. Feedback itu apa yang Mbak Siska rasakan selama kita dalam sesi ngobrol ini. Jadi nanti kita akan banyak ngobrol dan saling tanya jawab aja. Belum mulai aja udah terharu. Oke. Terus nanti jika di tengah-tengah kan kadang-kadang kita nggak bisa mengendalikan untuk bisa curhat ya. Iya. Kalau misalnya curhatnya agak lebih melenceng gitu, saya sela Mbak Siska untuk saya kembalikan lagi. Oh ya. Nggak apa-apa ya. Baik. Selama kita proses coaching, saya minta izin, bolehkah saya mencatat setiap apa yang Mbak Siska sampaikan? Oh nggih, boleh. Boleh ya. Saya merekam secara audio, boleh ya? Boleh. Ya. Dan saya pastikan, saya janji semua data yang saya pegang ini sifatnya adalah rahasia, hanya untuk saya dan Mbak Siska saja. Ya. Insya Allah nanti semoga terbantu. Sebelum kita masuk ke sesi, Mbak Siska ada yang mau ditanyakan dulu? Nggak ada. Kita bisa mulai sesinya ya. Baik, yang pertama saya akan memulainya dengan Mbak Siska punya tujuan apa yang ingin dicapai? Tujuan saya tuh ingin banget mengembangkan diri saya, ingin karir saya itu sukses di kedepannya. Benar-benar pengen berkembang. Iya. Dan punya karir yang bagus. Iya. Dan ingin tujuannya tuh benar-benar pasti ke sana. Kalau sekarang kan masih bingung Bu, kemana saya jadinya, kemana pas lulus SMA kemana gitu, masih ada pikiran kayak gitu. Oke. Meskipun udah punya pilihan. Oke. Karir yang dituju itu apa? Nah ini Bu, awalnya kalau saya kenal diri saya waktu baru masuk SMP itu kan saya diajarinnya tentang public speaking, ya kayak gitu-gitu. Terus ternyata aku bisa di sini, bisa dilatih di sini. Ternyata aku masih mampu. Terus pas kelas era 78 itu udah nyanyi, tapi nggak ada yang gitu lagi. Terus pas kelas 8 itu sempat ngobrol sama ayah, katanya itu dikenalin sama tentang kedinasan kayak PKN STAN, PPDN kayak gitu Bu. Terus kata ayah, ini tuh lebih udah pasti kalau kamu keterima di sini otomatis kamu nanti di sini dan kalau lulus jadi ini gitu, langsung jadi PNS gitu kan aku. Terus saya mikirnya, oh iya, ini kalau ini udah nggak bingung lagi nanti setelahnya saya kemana. Terus ini saya tertariknya tuh ke PKN STAN itu tadi Bu. Arah ke karir coba kita kerucutkan, berarti karir yang sampai maksud adalah
masuk ke sekolah kedinasan, sekolah ikatan dinas. Iya. Sekolah ikatan dinas yang dituju adalah stan. Stan, iya. Stan tulisannya agak coba dulu tadi ngeterok. Oke. Kita detailkan lagi ya. Sampean bertujuan supaya karirnya bagus dengan cara diterima di stan. Iya. Dengan siapa itu akan diusahakan Mbak Siska berusaha mewujudkan itu? Maksudnya? Mbak Siska akan mewujudkan itu dengan bekerja sama dengan siapa? Oh, sampean bingung. Iya. Mbak Siska akan mewujudkan itu akan dicapai di mana? Sudah tahu letak stan di mana? Belum. Iya. Oke. Stan itu di Jakarta ya, Pak? Saya ayah itu bilangnya di Jakarta. Jakarta. Iya. Stan Jakarta, karena setahu saya ada stan lain kayaknya. Oh, STPDN deh. Stan di Jakarta. Iya. Terus kalau saya tanya bersama siapa akan dicapai, selama ini yang banyak support dan memberikan arahan adalah Ayah. Ayah ya. Ayah yang ini ngasih tahu tentang stan ini. Apakah ada selain ayah yang bisa memperjelas sampean menuju stan itu harus melalui apa? Enggak. Belum ada. Enggak. Oke. Kira-kira ini akan diwujudkan kapan? Diwujudkannya. Coba berhitung. Sama pasti kan melalui proses bingung karena selama Iya. kan cuma tujuan gitu aja, tapi Iya. nggak sampai di goal. Nah, makanya ini Bu Sita bantu untuk supaya di goal. Ini bisa diwujudkan kapan? Setelah SMA. Setelah SMA. Iya. Berarti 3 tahun lagi. Iya, 3 tahun lagi. 3 tahun lagi kisarannya di bulan Juni. Iya, Juli. Berarti di tahun berapa kalau 3 tahun dari sekarang? 2028, 29, 2028 bulan Juni. Sudah. Ini ya. Kemudian nanti pada saat di stan itu, apakah sampean punya target tersendiri, misal sampean harus mampu mencapai peringkat ke berapa begitu? Iya, kalau bisa begitu, Bu. Iya. Kalau dipastikan, bukan kalau bisa gimana? Iya. Pengennya ada di posisi Iya, peringkat pengennya. berapa? Di posisi peringkat berapa? Jangan bingung. Di analisa stan itu kan biasanya ngambilnya tidak banyak ya. Iya. Ya dari se-Indonesia paling diambil cuma 40 atau 80 gitu. Sama akan berada di posisi keberapa? Tembak saya. Pertama. Di posisi pertama. Peringkat 1. Sudah sangat optimis. Iya. Kalau sudah menuliskan peringkat 1 berarti nanti usahanya harus lebih kencang lagi. Sekarang Mbak Siska kita menuju ke berikutnya. Nanti kita akan buat ringkasan tujuan sampai nanti. Oke. Sekarang pertanyaan berikutnya kita masuk ke miserable itu keterukuran ya. Kalau keterukuran berarti sampai masuk ke peringkat 1. Bisa terukur nggak kira-kira pada nilai berapa? Belum. Kalau mulai diperkirakan? Belum tahu. Belum tahu. Iya. Belum sejauh itu belajar ke situnya. Oke. Oke. Ya. Nanti kita akan tahu apa yang harus kita lakukan nanti. Oke. Terus berarti nanti ukuran keberhasilannya apa nih? Kalau sampean bisa mencapai tujuan dan berhasil itu ukuran keberhasilannya apa?
bahwa sampean berhasil nyampe tujuan itu. Iya. Tujuannya kan karir nih. Iya. Pada akhirnya mengerucut pada yang penting masuk ke stand dulu. Nggih, yang penting masuk dulu. Yang penting masuk ke stand dulu. Sudah nyampe ke stand dulu, sampean membidik stand yang Jakarta Nggih. dengan peringkat 1 pada tahun 2028 28. bulan Juni. Nah itu sudah mengerucut tujuan sampean. Jadi kalau sampean bilang karir itu sik ngrambyang, Iya. sik ngrambyang. Tapi ketika sampean sudah bidik, saya mau ke stand Bu, itu sudah pasti. Sekarang kan kita akan mencari bentuk keberhasilan atau ukuran keberhasilan sampean kalau sampean mencapai tujuan itu apa? Sudah ada di tempat itu atau diterima di stand? Sudah ada di tempat diterima dulu Bu. Diterima ya, Iya. diterima di stand. Diterima di stand ini sampean ada target masuk base berapa? Kan yang daftar kan ribuan ya. Kemudian yang diambil misalnya harus, saya kemarin terakhir itu anakku 110, dia di urutan 115. Jadi nggak masuk dia. Nah, sampean ini akan membidik pada urutan berapa? Coba dilogika dengan kemampuan yang sampean punya. Dua 20, 50. Di 50. Nggih. Masuk di urutan 50 ya. Iya. Ada target nilai, kan ada tesnya ya. Nggih, tesnya. Ada target nilai yang kamu tentukan untuk bisa meraih ke sana saat ini. Enggak, pokoknya enggak di bawah, enggak sampai di bawahnya itu, harus di atas. Harus di atas. Iya, di atas bisa minimalnya. 48, 47 Iya. gitu ya. Iya. Tapi nilai berapa yang dibidik enggak belum bisa. Belum. Alat ukurnya keberadaan ada di sana, achievable. Sekarang pertanyaan saya, ini bentuk kemudahan untuk pencapaian ya Mbak ya. Jadi kalau achievable itu sampai untuk menuju ke sana kan pasti ada prosesnya. Iya. Nah proses itu ada yang di dalam kendalinya Mbak Siska, ada yang tidak dalam kendali Mbak Siska. Sampai saya tanya dulu, ngerti nggak mana yang masuk dalam kendali sampean dengan yang tidak masuk dalam kendali sampean? Yang enggak masuk kendali, entah itu diterima atau enggaknya. Oke, benar. Terus Oke. yang dalam kendali berarti yang apa? Mungkin saya bisa apa ya, usahanya. Usahanya. Iya, Usaha yang dalam usahanya. kendali. Iya. Usahanya apa tuh? Usaha yang dalam kendali sampean apa? Belajarnya sih Bu. Belajarnya. Iya. Belajarnya kenapa? Mungkin kalau nyampe di situ kan ya pasti nggak susah ya kalau soal itunya. Saya merasa kalau saya nggak belajar terus sampai saya bisa mungkin paham, mungkin nggak bisa. Jadi harus pikiran saya belajar. Belajar yang bagaimana ini? Ganggu aku ya. Belajar yang bagaimana? Apa ya Bu? Bilangnya Bu? Belajarnya tuh Ini kan jelas nggak cukup belajar yang biasa ya. Iya. Nah, belajar yang bagaimana nih? saya ambil itu kali Bu. Apa yang kayak les gitu. Ya yang apa ya, yang ngarahin ke sana, apa ya, ada Bu ya lesnya. Les yang menuju ke Iya, STPD. tentang kedinasan Les gitu yang ada. bisa mengarahkan kamu ke lolos ke STPD, STAN. Iya. Ya. Ada. Nanti selesai sesi tak sarankan. Oke. Terus Mbak Siska, ini jawabannya harus yakin ya. Apakah Mbak Siska merasa punya kemampuan untuk menuju ke sana? Kemampuan untuk ke sana. Saya yakinnya kalau saya benar-benar sungguh-sungguh Bu ya, mungkin saya usahakan, insya Allah mungkin bisa. Tapi kalau sekarang masih ada rasa perasaan yang bisa nggak ya gitu. Oke. Kalau sampan merasakan masih bisa nggak ya? Iya. Coba sekarang dirasakan lagi.
merasa punya kemampuan atau tidak, dan kemampuan apa yang bisa mendukung Mbak Siska ke sana. Dari sisi mata pelajaran akademis coba diamati. Kekuatan Mbak Siska di mana? Insya Allah bisa, bukannya saya kalau matematika ya lumayan. Matematika bagus. Ya, Apa lagi? pelajaran nih Hmm. di bidang seni itu suka. Bidang seni ya? Iya. STEM itu ranahnya anak-anak IPS. IPS. IPS sama bagaimana? Ya bagus. Bagus. Iya. Oke, kemampuan nanti kira-kira Mbak Siska ini kan sudah punya kemampuan dalam hal matematika, seni, dan IPS. Iya. Ya kan? Kemampuannya Saman punya. Nah, ini akan Saman pertajam lagi dan akan memperoleh lebih bagus lagi. Akan diperoleh di mana kira-kira? Di SMA. Di SMA. Iya. Berarti di SMA nanti harus menentukan pilihan, harus tepat ya. Nah iya itu. Sebetulnya kalau STEM itu ranahnya anak IPS. Tapi anak IPS biasanya kalau bersaing dengan anak IPA. Iya. Ya kan? Tuh. Kemudian kita ke sangat pentingkah ini buat Mbak Siska? Sangat penting. Apakah ini menjadi prioritas? Ya. Kalau memang ini menjadi prioritas, saya tanya, dalam waktu 1 hari dari pukul 7 pagi sampai dengan pukul 10 malam, Ya. anggap itu 0 sampai dengan 100%. Kegiatan sampean yang sudah mengarah untuk mewujudkan tujuan menuju ke STEM itu berapa persen yang sudah dilakukan? Aktivitas yang mendukung sampean untuk mewujudkan masuk ke STEM itu apa? Berapa persen? Kalau aktivitasnya kayaknya saya bingung bu aktivitasnya gimana. Tapi kalau nggak selalu tiap hari, mungkin di hari itu saya bisa lihat video atau konten yang mengarahkannya tuh ke situ. Jadi saya dapat ilmu dari misalkan dari video itu, saya tahu dari ya kayak gitu. Itu dalam sehari berapa lama? Waktunya nih. Misalnya gini nih, saya untuk menuju ke tujuan itu Bu, saya belajarnya kalau yang biasanya cuma 1 jam, saya perpanjang jadi 2 jam. Setelah 2 jam, saya istirahat sebentar, setelah itu saya menguji diri. Kalian kan belajar untuk memahami. Iya. Setelah itu saya akan menguji diri saya dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang kemungkinan jadi tes. Saya kasih untuk tes. Yang berikutnya, waktu berikutnya saya akan banyak scroll untuk melihat soal-soal, walaupun saya nggak ngerti, tapi saya sudah punya pandangan bahwa nanti soal-soalnya seperti ini. Setelah itu saya akan scroll lagi bagaimana untuk masuk ke sana, kemampuan apa yang dibutuhkan selain kemampuan akademis. Nah, Saman kan menggunakan waktu itu. Kalau jam 7 sampai dengan jam 3 sudah belajar di sekolah. Iya. Dengan setelah itu habis maghrib kamu aktivitas itu kan bisa kamu buat berapa persen yang kamu lakukan untuk itu? Apakah sudah nyampe di 50%? Iya nyampe. Tapi kalau di atasnya mungkin enggak bu. Belum ya, Iya, baru belum. 5%. Iya. Jadi ini memang sangat penting buat sampean, tapi belum prioritas. Ya, Iya. kalau untuk menjadikan prioritas berarti harus effortnya lebih dari 50%. Iya. Ya, itu ya. Gitu. Bingungnya tuh kalau misalkan saya memang lihat itu videonya, saya tuh bingung apa dulu sih yang dipelajarin bu, apa dulu saya harus tahu apa pas mau ke sana, apa yang perlu saya latih atau kembangkan selama saya di rumah, itu aktivitas apa aja. Oke. Oke. Sekarang sama akan masih yang di Nggih. kuliah sama akan lebih terarah lagi. Ya nggak apa-apa, nanti kita cari sama-sama di sini. Oke. Time base-nya atau waktu untuk mewujudkannya kan tadi sudah disampaikan ya, pada bulan Juni tahun 2028. Oke. Kalau untuk start mempersiapkan diri menuju ke sana mau dimulai kapan? SMA kelas 2 atau 3. Nih. SMA kelas 2 atau 3? Iya. Sampai merasa terlalu terlambat apa enggak kalau kelas 2 atau 3? Terlambat. Saya tuh langsung mikirnya, oh biasanya lesnya tuh kayaknya kelas 2 atau 3. Kenapa kalau di kelas 1? Soalnya kalau soal yang les ini itu saya belum sempat konfirmasi ke ayah. Oke. Nggih. Minta persetujuan dulu, entah dari biayanya, ini nanti nggih. Harus konfirmasi Nggih. ya. Berarti kemungkinan di kelas 2 Kelas SMA. 2 ya. Kalau sampai ke kelas 9 terlambat. Nggih.
kelas 2 SMA ya. Iya, betul. Baik. Ini nanti sama akan cerita banyak nih pasti. Ini kan arahnya mau tujuannya, saya ulang lagi. Kita bikin tujuan itu harus smart, betul. Smart itu ya terukur, ya kita punya kemampuan untuk mewujudkan, kita melakukan usaha yang dalam kendali kita. Kemudian targetnya itu jelas gitu. Kalau Iya. masih saat ini kan pengen karirnya bagus gitu kan. Iya, Sekarang kita sudah mulai mengerucut nih. Sampai pengen bisa diterima di STAN iya, dengan urutan ke-50. STAN yang di Jakarta dan diwujudkan pada tahun 2028 bulan Juni. Sudah mengerucut ini, ya. Untuk menuju ke sana, sama sudah punya gambaran kendala apa saja yang muncul. iya. Yang pertama yang terlintas itu jaraknya itu, Bu. Jarak apa tuh? Kalau di Jakarta itu kan jauh gitu, jadi kepikirannya tuh kendalanya mungkin ya itu jaraknya. Jarak. Itu kan kalau sudah keterima. Iya, Proses menuju supaya yang kamu tuju itu terwujud. Sudah terbayang kendala atau masalah yang muncul? Kemungkinan yang muncul di perjalanan kamu untuk bisa diterima di STAN. keraguan aja itu bisa muncul. Ragu-ragu. Iya. Ragu-ragu atas apa? Keraguan pada apa? Karena gini, sebelum saya bilang itu ayah tuh pernah bilang gini, Bu, kamu harus masuk sini, kalau misalkan nggak bisa masuk nggak usah kuliah kemanapun. Jadi Pressure kalau bisa ini kalau bisa di sini. harus Gimana tahu. kalau nanti nggak bisa? Saya itu bingung. Kalau nggak di sini tuh gimana kira-kira? Biar saya ada cadangannya. Biar dari sekarang nggak cuma sekarang aja, yang lain juga. Ya, nanti akan kita sama akan saya arahkan. Kalau dalam posisi ini Bu Susana nggak dalam posisi mengarahkan. Iya. Kalau itu tadi kan sama lebih ke consulting. Iya. Kalau kita sekarang lebih ke coach, saya ngikuti apa Mbak Siska dulu supaya saya tahu permasalahannya apa. Iya. Jadi untuk menuju supaya sampai bisa diterima di STAN itu, kira-kira akan muncul kendala apa? Dari segi finansial atau biaya? Kalau biaya bisa bukannya diusahakan, tapi persetujuan mungkin dari mama kalau harus sampai ke sana itu kan bisa jarak. Itu agak susah gitu. Ini mama sepikiran sama papa apa enggak nih? Kalau mama itu sebenarnya nggak nuntut yang terlalu gimana. Jadi apa aja ya pasti seneng lah kalau anaknya sukses. Cuman kalau untuk yang jarak yang jauh gitu ya kendalanya mama itu mungkin kepikiran atau apanya gitu. Jadi Kendalanya dari jarak aja ya. Tapi sama nggak ada kendala misalnya mengatur waktu untuk belajar, kemudian belajarnya lebih effort lagi. nah itu serasa malasnya mungkin, Bu, kalau belajar. Nah Ini kalau keraguan pada kemampuan diri sendiri atau bagaimana? iya, diri sendiri juga. Malas belajar. Iya, tiba-tiba ditunda, nanti aja, besok aja. Nunda-nunda ya. Iya. Apa yang menyebabkan ini jadi malas, nunda-nunda atau ragu pada diri sendiri itu apa nih? Yang menyebabkan itu? Kalau mungkin gara-gara ragunya itu gara-gara saya belum bener-bener niat yang belajarnya gitu, masih males nanti, jadi kayak belum tahu semuanya. Okay. Makanya masih ada rasa ragu. Masih gitu. belum tahu gambaran utuhnya Nggih. bagaimana di STAN atau cara menuju ke STAN ya. Nggih. Kalau males dan nunda-nundanya itu kenapa? Kenapa? Apakah ada sesuatu yang mendistract pada situasi itu? Mungkin naik ceritanya di Andra itu saya tuh nggak bisa Bu belajar sendirian dulu lapo. Justru tenang banget kalau belajar sendiri, Bu. Ya, kalau ini nggak bisa, soalnya kalau saya belajar sendiri gitu denger HP langsung buka HP katanya gitu. Nah, terus kamu belajarnya gimana? Harus ada mama. Itu kalau sama yang membuat malas belajar atau nunda-nunda apa? Benar, kalau udah niat banget belajar, Bu, ya, itu nggak boleh saya mau buka, misalkan saya pakai handphone, ya udah saya fokus buka yang buat belajar. Kalau saya tiba-tiba pindah ke aplikasi lain itu langsung itu bukunya sudah di depan mata, misalnya sudah belajar 1 jam, nanti habis itu langsung terlena di situnya, Bu. Karena apa? Ke distract berarti. Ke distract HP. Iya, Bu, HP. Oke, itu permasalahan yang mungkin muncul ya. Baik.
penyebabnya sudah, karena ini hasil yang ingin sampai capai apa? Hasil yang Kalau misalnya sampean nanti sudah bisa mewujudkan untuk diterima di stan itu, hasil yang pengen sampean capai itu apa sih? Kalau sudah diterima itu loh. ini aja bingung mau jawabnya gimana. Karena belum tahu. Iya. Kalau saya, Oke. ketika saya diterima PNS, hasil yang ingin saya capai ya, saya sudah punya penghasilan. Oh ya, itu tadi kepikiran penghasilannya. Iya. Penghasilannya ya. Iya, penghasilannya. Punya penghasilan. Ya, pengennya benar-benar sudah pasti ke sana. Kalau sudah lulus, sudah pekerjaannya, sudah penghasilannya gitu. Kalau sudah punya penghasilan, kan tidak hanya cukup di penghasilan saja. Sampan berpikir kalau sama sudah sebentar. Stan itu kan baru sekolah. Iya, baru sekolahnya. Nah, kalau saya sampan diterima di sana, berharapnya nanti pekerjaannya punya penghasilan. Iya. Berarti ini ke penghasilan dulu, ke pekerjaan dulu, pekerjaan yang pasti ya. Kalau stan kan pasti itu. Iya, Pasti pasti. perpajakan. Pekerjaan yang pasti diperoleh ya. Iya. Oke. Kalau langkah-langkah terakhir aja. Kalau sampai nanti sudah mewujudkan tujuan itu, sudah berada di stan, sudah bersekolah di sana, kalau ngomong hasil kan pasti hasilnya sampai menjadi seorang pegawai Iya. di dunia perpajakan biasanya, atau ya perpajakan kalau Iya, stan. perpajakan. Nah, apa dampaknya kalau sampai sudah di stan nanti? Dampaknya ya, Bu ya. Selain nantinya punya pekerjaan yang pasti di perpajakan. Jadinya jarang nggak bisa ketemu orang tua karena dialih tukang pindah tugasnya itu, Bu. Ini kan dampak negatif. Oh, Sekarang iya. kita mikirin dampak positifnya ke kamu, ke keluargamu, ke circle-mu. Jadi punya lingkungan yang lebih baik lagi. Dampaknya? Dampak kalau sudah diterima di stan? Tidak bisa menginfluence keluarga? Kalau kamu sudah berada di stan, jadi mahasiswa di sana, dampaknya banyak loh, Mbak. Iya. Satu, apa? Ayah jadi ayah, mama bangga pasti. Nah, keluarga bangga Iya. ya. Terus apa lagi? Ini udah keterima di pekerjaannya Iya. atau sudah dapat Keterima gaji? bukan, Keterima. keterima di stannya dulu. Selain keluarga bangga, saya anggapnya ini jadi awal lagi ya, Bu ya. Di situ lebih semangat lagi. Jadi lebih semangat karena udah keterima dari semua perjuangan yang ada. Kalau sudah keterima jadi lebih semangat lagi, lebih produktif lagi. Oke. Keluarga bangga, produktif, Lebih produktif. sampai nanti akan berteman dengan orang senusantara. Iya. Berarti Iya. wawasannya tambah apa Mbak ya? Tambah luas. Ya, ayah pernah bilang, kamu kalau raih pendidikan setinggi mungkin, teman kamu tuh juga lingkungan kamu, pasangan kamu, siapa yang kamu dapat nanti. Orang-orang pilihan. Iya. Oke. Sekarang kita menuju ke langkah-langkahnya. Sama sudah memikirkan belum langkah-langkahnya saya harus apa supaya saya bisa masuk ke stan itu? Ayo, mungkin selama ini belum terfikirkan sampai detail. Iya. Sekarang sama dipaksa keadaan atau terutama karena ada saya, sama harus mikirin itu sekarang. Oke. Apa? Langkah-langkah yang mau diambil nanti apa aja? Saya kenapa pemikirannya terus di les itu ya, Bu ya? Karena di situ mungkin saya lebih terarahkan, di situ saya lebih tahu. Oke. Iya. Les. Iya. Oke. Terus? Setelah les mungkin
kalau di keseharian pengennya lebih lebih produktif lagi, entah dari langkah kecil apa yang perlu saya lakukan setelah saya tahu. Nah, langkah Oke. kecil itu apa? Nah, setelah saya tahu, belum tahu. Berarti Saman bukan ke langkah kecil dulu. Saman harus mencari tahu dulu. Oh iya, Setelah les berarti Saman mencari tahu tentang apa? apa yang harus saya lakukan untuk sekiranya sehari itu saya bisa melakukan apa usaha saya untuk mewujudkan itu. Soal untuk diri sendiri masih mencari tahu. Yang harus Saman cari tahu itu apa? Info tentang stan toh? Iya, Stan, terutama fokus pada pendaftarannya. iya, Ya kan? Setelah Saman fokus ke pendaftaran, apa lagi? Saman harus cari info tentang syarat-syaratnya iya, syaratnya. untuk mampu Saman penuhi. Ya, Iya, kalau sudah baru kamu scroll aktivitas di sana. hmm. Ada kenalan yang ada kenalan yang ada di stan, Belum ada. tetangga atau relasi ayah Oh, yang dulunya sekolah di stan untuk bisa bercerita. Ayo cuma sedikit pernah bilang sekilas, nggak tetangga dekat bu, tapi mungkin dekat rumah. Terus saya bilang anaknya bapak ini keterima di STAN, gitu aja. Nah, Nggak ada informasi lagi. nah, Saman perlu mengambil langkah untuk menemui orang itu enggak? Iya, pernah ada pengen waktu itu kan ada Bu Elok bu datang ke kelas itu cerita kalau anaknya itu keterima di STAN. Karena tipe pikiran saya gimana sih rasanya orang yang di STAN gitu, terus bisa cerita ke saya ininya urut-urutannya apa aja yang di sana dilakuin, semua saya pengen tahu. Nah. Tapi nggak bisa itu gimana? Nah, itu yang harus Saman lakukan nanti. Jadi selain les, Iya. Saman cari orang yang lulus stan. Yes, walaupun consulting salah ini harusnya saya nggak boleh ngarahin sebetulnya. Cuman saya ngeliat kamu kebingungan jadi saya harus ngarahin. Saya sama nyari orang yang lulus tes itu untuk bertanya apa saja yang di situ. Gitu, ya. Terus setelah itu ya scrollnya sudah jangan scroll yang cari yang happy, scrollnya harus fokus ke STAN. Iya. bagaimana menuju ke step itu. Baik, Mbak Siska, selama kita dalam satu sesi ini, kalau saya minta Mbak Siska menyimpulkan, ini masih kesimpulan ya, Iya. jadi belum feedback, belum menyampaikan apa yang saya rasakan. Kesimpulan sampean dari apa yang kita bicarakan tadi, apa kesimpulannya sama ini? Di sini awalnya kan saya jadi produktivitas bu ya, dari aktivitas yang saya awalnya males nunda. Dari sini saya jadi tahu karena sudah terarah kapan saya bakal nyampe itu, caranya gimana, langkahnya gimana. Mungkin saya bakal mulai dari hari ini juga. Untuk Iya. persiapannya itu. Oke, untuk cari tahu dulu apa sih yang perlu saya tahu nantinya, proses apa aja. Selain nanti di les, apa aja yang perlu saya pelajari. Oke. Jadi nggak cuma waktu di rumah mungkin udah nggak besok aja. Nah, kalau sekarang udah mulai kebentuk rasa semangatnya. Kalau ini gini, kalau sebetulnya rencana aksi itu Saman boleh cuma menyampaikan secara lisan saja, boleh menuliskan. Saya selalu menyampaikan ke klien saya, menyarankan untuk bersedia menuliskan. Karena dengan menuliskan itu, pada saat kita menulis itu kita sambil mikir urut-urutan yang mau kita lakukan. Oke. Beda kalau kita ngomong kan sambil menata kalimat, Saman harus melihat saya. Ketika saya mendengar saya akan berinteraksi bertanya, Saman akan ke distract. Tapi kalau Saman menuliskan, itu Saman saya biarkan. Saman menulis apa saja dan upayakan rencana aksinya itu benar-benar yang akan Saman lakukan dan itu berurutan dan terjangkau untuk dilakukan. Gitu. Mbak Siska bersedia? Iya. Kalau Mbak Siska bersedia, ambil lampiran yang ini aja. Jadi nanti setelah saya input dari laporan, nanti Mbak Siska bisa ambil untuk diingat apa yang mau dilakukan. Rencana aksi itu yang dimulai Rencana dari yang dilakukan. sekarang gitu bu. Terserah sampean. Oke. Ya.
silakan. Kita harus apa ya, melewatinya itu harus benar-benar relax dan benar-benar kayak ngobrol biasa. Oke. Sekarang ini terakhir nih yang harus saya tanyakan ya, karena ini kan hubungannya dengan saya nanti perlu memperbaiki di mana untuk mengcoach orang. Oh, oke. Nah, yang saya rasakan selama kita dalam sesi coaching ini tadi Oke. apa? Kalau yang pertama itu masih terharu dulu Bu, karena oh ini loh aku bakal didengar di sini. Ya. Aku bakal diarahin. Ya. Itu yang pertama didengar, rasa didengar. Terus diarahkan juga. Terus saya ditanya, apa sih yang ada di kebingungan di otak saya ini apa aja, itu saya jadi diarahkan, jadi tahu. Terus rasanya nyaman Bu. Nyaman? Nggih. Oke, merasa terbantu apa? Nggih, terbantu. Terbantu untuk Alhamdulillah apa? terbantu. Lebih tahu langkah-langkah yang akan saya ambil buat tujuan saya, buat ketujuan saya. Tapi tahu langkah-langkah ya, Nggih. menuju tujuannya ya. Lain waktu, kalau membuat tujuan itu harus spesifik. Nggih. Harus oke, yang saya bidik ini dengan ukuran segini, saya harus mendapatkan pada tingkatan ini, dan saya wujudkan bulan apa, saya mulai hari ini. Iya. Itu kalau mau tujuannya, ben gak ngelamir. Kalau tadi kan sampai karir saya bagus, ya karir apa? Nah, ya itu Bu. Ya, nah, makanya saya kejar dengan pertanyaan, apa nih karirnya? Pertama ke public speaking, terus nyanyi, oh nggak dapat, nggak nemu ya kan? Iya. Nah itu butuhnya membuat tujuan itu benar-benar spesifik. Nah, Bu Muswita membantu supaya sangat spesifik tadi. Selain tujuannya lebih spesifik, smart, sama juga tahu, you know what you have to do to achieve your goals. Itu yang terpenting ya. Oke. Mbak Siska, saya ucapkan terima kasih karena sudah membantu saya. Sampai ini tampaknya sama terbantu. Saya juga terbantu loh ini. Ya. Terus terima kasih waktunya untuk Bu Muswita. Tentu saja karena saya bukan hanya seorang coach, tapi saya juga guru sampean. Saya tentu berharap yang terbaik masa depannya untuk sampean supaya nanti hidupnya sejahtera, mampu mengangkat derajat keluarga, hidup layak, bahagia, dekat dengan agama, dan baik untuk semuanya. Ya. Terima kasih. Sesi coaching kita akhiri. Atur nuhun. Terima kasih Ibu. Sama-sama. Oh, ini untuk catatannya. Nanti saya input dulu kalau sudah. Sama boleh ambil. Oh, saya kesini lagi. Boleh ya. Paling nggak besok lah ya. Soalnya saya nanti kan harus input ke coach saya di pusat. Ya, terima kasih. Di sini masih Bu Iva ya? Nggih, kayaknya masih Bu Iva. Kalau bahasa Inggris saya nggak berani ganggu. Kalau Bu Iva Oh, bahasa Inggris enggak. Nggih. Tadi teman-teman itu, Pak Bambang ya, Pak Bambang ya. Oh, cocok. Malah bahaya, jangan kamu